kalau sudah dibacakan Maulid Simtud Duror, ini tidak bisa komentar lagi. Sayyid Muhammad Amin Qutbi, guru daripada Sayyidil Habib Abah Guru Sekumpul, beliau mengatakan Maulid Simtud Duror ini sastranya luar biasa tingginya. Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi ini di zaman beliau termasuk wali kutubnya, seorang wali kutub. Ini beliau pun tidak bisa untuk menguraikan apa yang terkandung dalam majelis Maulid Simtud Duror. Ini disampaikan langsung oleh murid beliau, Abah Guru Sekumpul. Karena Abah Guru Sekumpul ini murid daripada Syekh Sayyid Amin Qutbi. Kemudian Guru Sekumpul juga berguru kepada Habib Anis Solo. Habib Anis Solo ini cucu dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang kitab Maulid Simtud Duror. Kitab Maulid Simtud Duror ini ditulis 2 tahun sebelum beliau wafat. Ada yang mengatakan 1912, 1913. 2 tahun sebelum beliau wafat, kitab Maulid ini ditulis. Usia beliau saat itu kurang lebih 68 tahun. Maka kalau kita baca Maulid Simtud Duror ini, beliau mengatakan bahwasanya apabila dibacakan Maulid Simtud Duror, maka ruh Nabi SAW dipastikan hadir di sana. Maka majelis Maulid Simtud Duror kita baca, kemudian Nabi hadir di sana. Ini garansi yang diberikan oleh Habib Ali Al-Habsyi apabila orang membaca Simtud Duror dengan yakinnya. Kemudian kalau sering kita baca Maulid Simtud Duror, maka sirnya Nabi SAW akan kita dapatkan. Futuh, terbukanya rahasia-rahasia Nabi SAW kepada kita akan kita dapatkan. Maka kita usahakan seminimal-minimalnya Maulid Simtud Duror ini kita baca di rumah kita. Kalau kita baca sekali, maka Allah Subhanahu wa taala di antara fadilah yang lainnya, Allah berikan kemudahan rezeki kepada kita. Guru Sekumpul mengatakan bahwasanya kalau kita baca dalam satu pekan ke pekan berikutnya, maka rezeki kita dijamin Allah sampai pekan berikutnya. Kalau ada balak dan bencana datang, maka akan diangkat. Tempat kita tidak akan kena balak dan bencana. Ini begitu luar biasanya majelis Maulid Simtud Duror, sehingga kalau di Martapura, Guru Sekumpul senantiasa membaca maulid ini. Kemudian juga ada murid beliau lagi namanya Gus Fuad. Gus Fuad Pleret, beliau di Jogja. Ini membuat majelis maulid, diberi nama Majelis Maulid Simtud Duror Guru Sekumpul. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Kalau Guru Sekumpul, beliau suaranya merdu, baca kitab maulid apa saja tembus ke hati kita. Maka kita belajar membaca kitab maulid apa saja dari hati kita, sehingga kalau kita baca dari hati akan sampai ke hati juga. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya kitab Maulid Simtud Duror ini. Dalam kitab tadi dijelaskan, Sayyidina Jabir bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menangis, beliau menjawab, yang pertama kali diciptakan Allah taala adalah nur nabimu. Maka yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya Nabi SAW. Kemudian di sana diterangkan juga kesucian nasabnya Nabi SAW. Maka orang-orang yang membuat maulid, merayakan maulid, mengagungkan maulid, maka mesti kita yakini di hati kita, ibu dan bapak Nabi SAW adalah ahlul jannah. Ibu dan bapak Nabi SAW adalah manusia-manusia suci yang menjadi sebab berpindahnya dari sulbi Nabi Adam alaihissalam kemudian ke sulbi
Nabi Nuh alaihissalam, ke sulbi Nabi Ibrahim alaihissalam, pindah ke sulbi Nabi Ismail alaihissalam, pindah ke sulbi Sayyidina Adnan, kemudian pindah ke sulbi Abdul Muttalib, kemudian pindah ke sulbi Sayyidina Abdullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan ini yang mesti kita tanamkan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau manusia suci tetapi nasabnya tidak suci. Ketika ada orang yang beranggapan ayah Nabi atau bapak Nabi Sayyidina Abdullah ini masuk ke dalam neraka, Allah bersihkan hatinya, Allah bukakan hidayah sehingga beliau mau menerima bahwasanya ibu dan bapak Nabi ini masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin Nabi membiarkan ayah dan ibunya masuk neraka, sementara untuk kita Nabi habis-habisan menangis di hadapan Allah Ta'ala. Ketika Nabi dalam keadaan nazak sakaratul maut, kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah ummati, ummati, ummati. Ya Allah, bagaimana keadaan umatku sepeninggalku. Setiap malam Nabi tahajud. Tahajud Nabi bukan macam kita. Kita 2 rakaat kemudian tidur lagi. Tahajud Nabi 8 rakaat, kadang 11 rakaat. 1 rakaat tahajud Nabi itu sampai kepada surat Al-Maidah, kadang sampai kepada surat Al-An'am. Nah, kalau orang mengatakan mau ikut Nabi, kalau tidak ikut Nabi bid'ah, maka kalau mereka tidak tahajud sampai surat Al-An'am 1 rakaatnya, berarti mereka membuat bid'ah juga. Hadirin memuliakan Allah Ta'ala, sahabat tidak sanggup ikut kepada Nabi. Selesai Nabi tahajud, maka Nabi menengadahkan tangannya memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma ghafirli ummati. Ya Allah, ampuni dosa umatku. Untuk kita Nabi SAW rela menangis setiap malam. Hari ini kita punya idola, punya tokoh yang kita kagumi, artiskah, selebritiskah, tokohkah, pernahkah mereka menangis 1 malam saja untuk kita? Pernahkah artis yang kita idolakan 1 malam menangis di hadapan Allah Ta'ala untuk kita? Tetapi Nabi SAW habis malamnya menangis kepada Allah Ta'ala. Doa Nabi, Allahumma ghafirli ummati. Ya Allah, ampuni dosa umatku. Nabi tidak mengatakan, Ya Allah, ampuni dosa istriku, Ya Allah, ampuni dosa anakku, Ya Allah, ampuni dosa cucuku. Tetapi yang keluar dari lisan Nabi, Allahumma ghafirli ummati. Bahkan putri yang beliau cintai, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, ketika malam beliau berdoa, kemudian doa ini didengar oleh anaknya Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Kemudian anaknya heran, wahai ibu, setiap malam engkau berdoa tapi kami tak pernah mendengar engkau mendoakan ayah kami. Tetapi kami tidak pernah mendengar engkau berdoa untuk kami. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya doaku untuk umat. Hari ini kita habis-habisan tahajud tiap malam, doa kita untuk anak kita, untuk istri kita. Tidak pernah kita mendoakan umat. Maka kita buat amal hari ini, kita dahulukan doa umat. Minimal 4 doa kita baca. Allahumma ghafirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang membaca doa ini 4 kali ba'da subuh, kemudian 4 kali ba'da asar, maka Allah akan jadikan dia wali kutub. Kalaupun tak jadi wali kutub, masuk ke dalam golongan wali kutub. 4 doa ini jangan kita tinggalkan. Kalau mau doa, buka dengan doa tadi. Allahumma ghafirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita niatkan buat maulid, kita niatkan membaca maulid agar masuk kecintaan Nabi itu ke dalam diri kita, sehingga apa yang kita bacakan akan masuk juga ke dalam hati manusia, sehingga ketika kita buat maulid maka mudah-mudahan Allah bukakan futuh, bisa melihat hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini tidak kita yakini, maka arba'in yang kita buat ini nanti akan sia-sia.
kita akan capek, kita akan letih. Ketika kita datang yang lain tidak datang, ketika kita datang yang lain belum datang, maka niat kita perbaiki, kita hidupkan majlis Maulid Arba ini semata-mata karena Allah Ta'ala, untuk menyenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima semua niat kita dan Allah kabulkan semua hajat kita. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه.